Walhamdulillahirabbil alamin. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga beli kompor, dia yang kepanasan. Tetangga bikin rumah tingkat, masuk rumah sakit ruang ICU. Tetangga berangkat umroh, seluruh keluarganya mati, itu orang mikir tetangganya. Ama Allah jahat, ama orang zalim, belum punya bekal apa-apa, tahu-tahu mati, nekat itu orang. Haji Malik ada cukup, Ustaz Haji Malik sedekah jariah ada majelis, ilmu manfaat memang dia ustaz, anaknya soleh, masya Allah, Ustaz Aziz Firdaus cukup. Nah kita sedekah jariah kata Kamal lewat pura-pura merah, udah di belakang pura-puranya mana kota Kamal itu orang Klender tempat saya tinggal dulu, orang sini insya Allah enggak. Cuman katanya orang Klender itu tukaran orang di mana? Jariah. Apalagi sekarang banyak orang yang nyimpan duit di bank ini, di bank itu, nimbun makanan di rumah, takut nanti kalau ada resesi global dunia ini dia gak bakal kelaparan, persediaan cukup katanya. Dia lupa. Siapa tahu kalau tahu-tahu minggu depan kiamat sementara dia nimbun barang. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Siapa orang yang menumpuk-numpuk harta, nimbun barang, ini waktunya, mohon maaf, banyak orang yang takut lapar gara-gara yang namanya COVID-19. Sekarang orang dunia ini pada takut, panik semua sama COVID-19, padahal corona tidak mematikan. Buktinya banyak yang sembuh, betul nggak? Yang mematikan dengan pasti adalah malaikat Israel. Dia datang, gak ada ampun. Benar, ditugasi oleh Allah untuk nyambut nyawa ya. Dan nanti makhluk semua udah mati semua, yang paling akhir malaikat Israel. Akhirnya Allah perintahkan, mut ya Israel. Hei, mati kau Israel, mati juga nanti. Paling belakang. Corona jangan takut, waspada harus pakai masker, bagus. Jamaah, kalau Ustaz saya nggak usah, kenapa? Lagi ceramah pakai masker gak ada bisa. Nanti kalau di mobil saya pakai lagi, saya ada persediaan di mobil, tadi nggak saya bawa, saya setiap saat pasti pakai kalau nggak lupa. Kalau nggak lupa cuci tangan, orang Islam rapi bersih, manggil dulu mau wudu cuci tangan, mau makan cuci tangan, rapi bersih, jaga jarak. Alhamdulillah cukuplah, ini nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit. Kerumunan ini kan bukan kerumunan karena sengaja, kerumunan ini insya Allah bawa berkah. Amin. Benar, apalagi bikin kepada Allah, ingat kematian, dilindungi kita sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dia udah punya anak soleh, amal jariah sudah, ilmu manfaat sudah, anak soleh sudah. Nah kita nih yang punya apa? Makanya yang belum punya bekal, saya kasih pengumuman, yang belum punya bekal menuju ke sana, tolong jangan mati. Perbanyak bekal enggak? Minimal yang 3 tadi, sedekah jariah walaupun berapa kan? Nyumbang masjid, nyumbang majelis, beliin AC kan? Yang punya duit, amin apa? Amin. Di AC itu cakep ya kan? Ya kan? Itu
Itu ada juga kok masih bungkus pada kita buka. Otomatis itu kan kepatuhan. Jadi ya, itu bekal kita. Kita tadi khotbah di Tamrin City. Saya kasih tahu kepada para jamaah, jangan nunggu ntar orang sedekah tuh. Jangan ntar kalau kaya, ntar kalau berhasil, ya kalau kaya, ya kalau berhasil, ntar kalau tua, ya kalau sampai tua. Itu bekal kita. Jangan sampai nunggu waktu pada zamannya nanti ada orang yang bawa sedekah, dia jalan ke sana kemari, tawaf, muter keliling ke kanan ke kiri, mau bersedekah, yang lain nolak semua. Kenapa? Mau kiamat siapa yang terima? Hadis yang begini ya. Saya sampaikan versi hadisnya biar pantas kita kiai. Tasaddaqu fasayati zamanun 'alan nasi yamshir rajulu bi sadaqatihi falam yajid ahadan yaqbaluha aw kama. Ayo bersedekah kalian. Sebab nanti akan datang suatu masa kepada umat manusia, seseorang nanti membawa sedekahnya, dia mutar-mutar mencari orang yang terima, tapi gak ada yang terima. Dibawa ke Masjid Al-Ikhlas, panitia bubar. Dibawa ke panti asuhan, panitia bubar. Dibawa ke pesantren, udah bubar. Dibawa kemana juga ada yang nolak. Gak ada yang terima, nolak semua. Ini ada makanan nih, udah gak doyan, ya kiamat. Dan nanti akan ada penyesalan itu, yang nimbun-nimbun itu kan. Tadi saya sampaikan ayatnya. Orang yang nimbun harta, menumpuk kekayaan, menyimpan emas, perak, dan tidak diinfakkan fisabilillah, kata Allah, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Kasih mereka kabar gembira dengan apa? Siksa yang sangat pedih. Ngapain disimpan? Dikira dia akan hidup 1000 tahun, padahal kalau kita infakkan fisabilillah, itulah yang akan menolong kita di hari kiamat dan nanti di akhirat. Amin. Ya Rabbal alamin. Ayo perbanyak bekal. Jadi kalau saya lihat kiai guru yang hadir Ustaz, alhamdulillah dari segi wajah, di wajah-wajah yang udah cukup bekal. Amin. Jadi dipersilahkan. Walaupun nggak banyak yang cukup bekal dah. Ya, amin. Masih biasa saya sampaikan tadi itu sedekah jariah, ilmu manfaat, anak yang soleh yang doain orang tua, terutama yang muda-muda. Ayo rajin ngaji. Jangan berteman mulu sama setan gepeng. Itu penyakit. Kalau yang tua kan udah belum namanya ya. Tua insya Allah gunain untuk baik kayak beliau utusan kita. Itu rekam ceramah saya. Nah kalau bocah main game lah, ludo, ML, makan lontong, ini yang bikin bahaya. Akhlak jauh sekarang, masya Allah. Yang boleh sih boleh punya HP, namanya juga namanya era seperti ini, nggak bisa dibendung, tapi gunakan untuk kebaikan. Amin. Amin. Namanya anak muda game dah, tapi yang penting yang waktu ngaji, waktu sholat. Jangan waktu sholat main game, waktu ngaji main game, waktu tidur main game, makan tuh game. Nauzubillahin, itu setan game. Berbaktilah kepada orang tua. Dan anak-anak ente semua pada berbakti yang baik. Amin dong. Kalau sekarang jadi anak muda berbakti sama orang tua, nanti ketika kita tua anak kita berbakti sama kita. Amin amin ya Allah. Tapi kalau sekarang pada songong, kita punya anak lebih songong bisa. Dirasakan kan? Saya alhamdulillah sama orang tua itu paling ya Allah hormat banget, apalagi sama ibu. Jadi Jepara Pak, saya asli Jepara. Jepara. Jawa Tengah. Tahun 89 saya merantau ke Jakarta, kuliah di Makat, Libya, Salib Baraya.
istilah kata orang Betawi dari kampung ke Jakarta bercelana kolor doang. Yang namanya jadi anak kos iya, yang namanya kontrak rumah iya 20 tahun. Cuman kalau ibu perlu, saya perluin nomor satu ibu. Pernah suatu ketika ibu saya telepon, saya suruh pulang ke Jepara. Padahal kendaraan saya itu mobil tua butut waktu itu tahun 91. Itu tali koplingnya putus. Tapi karena ibu yang manggil, saya harus pulang. Naik mobil itu juga. Sampai di Jepara diperiksa, pada putus tali koplingnya. Tapi sampai sana sudah. Nyampe. Ya Allah. Kata bengkel, Pak, ini nggak mau jalan kakak lancar. Ada putus Pak ini Pak, biarin aja. Yang penting kan sampai. Daripada kakak putus kagak sampai. Doa ibu itu luar biasa orang tua, jangan dianggap sepele. Doa orang tua itu keramat itu. Ini kadang ngaji ke sono kemari bawa bendera, Pak Habib ini kiai itu, wah dibela-belain sama orang tua songong, sama dia bohong. Itu namanya nyari jarum di lengan kampak. Bahasa Jepangnya luruncek buah delek. Nyari yang kecil kehilangan yang besar. Boleh baguslah belajar, tapi jangan lupa sama orang tua juga. Betul nggak? Betul. Makanya hari ini beliau Ustaz Aziz Firdaus Rizky Firdaus mengadakan acara 7 hari. Ayah beliau Ustaz Haji Abdul Malik tidak ada dan tidak bukan juga karena beliau itu termasuk anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tua. Mudah-mudahan beliau di alam sana mendapatkan nikmat. Amin. Jangan sampai diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburan yang di raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bab orang yang ada dalam kubur ada dua kemungkinan. Imma an yakuna mun'aman wa imma an yakuna mu'adzaban. Bisa jadi dikasih nikmat, Allahumma ja'alna minhum. Bisa jadi dikasih azab oleh Allah. Naudzubillah. Ya udah nikmat alhamdulillah. Umpama enggak kita doain, udah nikmat. Apalagi doain tambah nikmat lagi. Nah yang diazab, nah itu yang sangat perlu doa kita. Sangat perlu. Siksa kubur itu ada. Yang percaya bagus, yang nggak percaya periksa sendiri. Masalah kencing yang dia tuntas ganti saja bisa jadi penyebab disiksanya seseorang dalam kubur. Makanya Islam ini kan lengkap, masalah buang air kecil dibahas, harus tuntas, harus tiris, ada dehem-dehem, kan gitu kan. Kemudian cengkoknya biar rapi, jangan kencing dalam keadaan berdiri, jangan kencing di lubang semut, itu kan tsunami semut, kencingin sama bocah. Gak boleh kencing di bawah pohon yang berbuah, takut berubah rasanya, musuh yang manis jadi asin. Dan begitu seterusnya, ada ilmunya. Gak boleh ngadep kiblat kalau kencing tuh. Asli santri di Jogja ada santri kencing ngadep kiblat, ditegur begini, santri, kiai, kenapa kencing ngadep kiblat? Ngadep sih kiblat Pak Kiai, tapi saya kan bilau-bilau ke kiri. Mohon maaf agak sariawan. Jadi kurang-kurang data dikit, maklum ya. Ya musim begini, yang penting kan pesan-pesannya udah sampai nih. Musim COVID-19 tambah parah lagi sekarang katanya. Ya orang mati dihapus. Yang lahir nggak diberitain. Padahal bayi yang lahir itu lebih banyak daripada yang mati. Logikanya, kalau yang mati jumlahnya sama dengan yang lahir, dunia nggak ada perkembangan. Mati 10, lahir 10, ya itu aja. Ini kan makin penuh ini penduduk dunia, dan ini kehendak Allah supaya nggak terlalu penuh, kan gitu kan? Maka dimatiin atu-atu, kadang ada yang mati berjamaah, tapi
tabrakan beruntun di jalan tol kan berjamaah mati. Nah, gelombang tsunami berjamaah. Mudah-mudahan yang di sini mati, insya Allah mati dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Amin ya Allah. Husnul khatimah. Amin. Orang mati itu bagaimana kebiasaannya? Nabi katakan, yamutul mar'u ala ma'asha alaihi. Allah. Lumayan lah suara. Saya ini termasuk mubalik kawakan. Sudah umur 50, saya itu umur 24 udah ceramah. Malah lahir langsung ceramah. Istilah ibarat kata begitu. Jadi udah termasuk yang tua, tapi masih ada sisa-sisa suara lah. Ya, modal ya. Nah, ini punya kelebihan kalau ke Mekah, guru. Haji atau umroh pasti mendapat kesempatan jadi imam di Masjidil Haram. Jamaahnya dengan atuh. Di rombongan saya doang. Ini hadisnya nih. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang nanti akan meninggal dunia. Bagaimana kebiasaan waktu hidupnya? Biasa ngaji, mati dalam keadaan ngaji. Biasa i'tikaf, mati dalam keadaan i'tikaf. Biasa baca Quran, mati dalam keadaan baca Quran. Biasa ta'lim, mati dalam keadaan ta'lim. Biasa sedekah, mati dalam keadaan sedekah. Begitu juga biasa maksiat. Biasa banding kartu. Nah, ini hati-hati. Itu bener. Apalagi orang main kartu kan gak ada yang jeres, nyumpahin dulu mati bos gak punya yang sok mampus sih. Udah 3 orang gak ada yang hidup. Kenyataan. Kori di YouTube ada lagi asik baca Quran tahu meninggal jatuh. Imam tahu jatuh. Kebiasaan bagaimana itu hidup. Begitu pula yang sering berbuat maksiat. Lagi nyengin botol mati, emang kebiasaannya begitu. Na'udzubillah min. Ya Allah. Lagi selingkuh mati, lagi maksiat mati. Bagaimana kebiasaan waktu itu? Makanya ayo biasakan untuk berbuat baik. Biasakan ngaji. Insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Hari kan ada juga Bekasi itu nenek-nenek di pengajian nyender di belakang. Orang kepada bubar pulang dia masih aja duduk, nggak tahu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya hati-hati yang boleh nyender. Yang penting husnul. Ini 7 hari beliau wafat. Insyaallah yang nikmat dalam kubur. Amin. Kita doain, nanti kita didoain. Amin. Kalau sekarang kita nggak mau doain, siapa nanti yang doain kita? Orang yang mendapatkan nikmat, alhamdulillah di dalam kuburnya. Yang mendapatkan adab itu yang perlu doa. Ada yang mati dalam keadaan bahwa dosa yang besar, ninggalin sholat pernah, ninggalin puasa Ramadan pernah, zakat belum beres. Kepada istri dia zalim, kepada suami dia bantah, kepada anak gak diobain pendidikan agamanya, kepada orang tua, semua kepada tetangga, kepada ya masya Allah banyak dosa. Ini yang perlu kita doain. Bukan berarti yang gak punya dosa atau dosa yang udah diampuni gak didoain, enggak juga. Karena ini adalah merupakan ibarat pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua tentang tahlil ini. Maka Nabi katakan ummati ummatun marhumah, umatku umat yang dirahmati, kata Nabi. Tadkhulu quburaha bi dzunubiha, ketika masuk kuburan banyak bawa dosa-dosa tadi. Wa takhruju min quburiha la dzunuba 'alaiha, nanti di hari kiamat keluar dari kuburan enggak ada dosa sama sekali. Kemana dosanya? Yumahhasu anha bistighfaril mu'minina laha, dihapus dosa-dosanya atasnya berkat istighfarnya orang-orang mukmin yang masih hidup untuknya. Ini pentingnya tahlil. Ini jangan dianggap enggak ada dasar. Tahlil 7 hari, 40 hari kan ya? Iya. Jangan Pak kabarin juga entar. 100 hari emang begitu. Bukan kebudayaan, bukan syariat.
Syariat. Dosa dihapus berkat istighfarnya orang-orang mukmin yang masih hidup untuknya. Istighfaril mu'minina laha. Alhamdulillah. Sehingga umat Nabi Muhammad semuanya nanti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang kagak mau masuk surga. Orang bandel di mana sih? Orang nggak ibadah tapi sombong. Kayak iblis kan gitu kan. Pintar tapi nggak berakhlak. Kayak Facebook kan pintar, nggak punya akhlak di Facebook. Lah pagi-pagi saya dikasih ucapan muji. Itu kan sombong namanya. Kenangan Anda 3 tahun lalu saya buka sombong Facebook dia. Ilmu ada, akhlak kagak. Nah, orang kafir dulu Nabi Muhammad kan gitu kan. Dulu kita kan Nabi Yunus, Sayyiduna, Habibuna kan gitu. Pakai titel orang hebat. Muhammad panggil Muhammad doang. Songong namanya. Ada orang Islam yang songong, Facebook namanya. Ilmu iya, akhlak kagak. Nauzubillah min. Lagi bahwasanya kita mendoakan orang yang meninggal dunia itu adalah syariat dalam agama Islam, bukan sekedar budaya, bukan adat istiadat. Hitungan hari tak masalah, itu media. Yang penting apa yang kita lakukan itu yang menjadi tolong ukur boleh dan tidaknya. Ialah zikir, tahmid, baca surat Yasin, insyaallah barokah. Amin. Ya Rabbal alamin. Biasakan untuk melakukan kebaikan, insyaallah kita pun akan meninggal dunia dalam keadaan melakukan dan melaksanakan kebaikan. Amin. Sekian dan terima kasih sebagai kalimat takziah saya. Mohon maaf ya, tidak banyak saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi bekal kita lebih semangat kembali memaksimalkan dan mengoptimalkan ibadah kepada Allah sebagai bekal menuju kematian. Sekali lagi, jangan takut mati, sebab semua orang pasti mati. Tapi ayo persiapkan bekal menuju kematian, ialah amal soleh, iman dan segala macamnya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah mengabdi kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum, dan mohon maaf tidak bisa sampai akhir. Mohon izin, mohon undur diri sampai ketemu kembali insyaallah pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Nanti mudah-mudahan kita selalu ada dalam naungannya. Amin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.